Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Suwanda, calon guru penggerak di Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan bagaimana peran saya menjadi guru penggerak di masa depan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya nilai-nilai guru penggerak itu terdiri dari 5 hal. Berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, mandiri. Ini semua harus menjadi satu kesatuan di dalam diri seorang guru penggerak. Bagaimana dia melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana dia kolaboratif dengan semua unsur-unsur elemen-elemen yang ada di sekolah. Kemudian reflektif, bagaimana dia harus merefleksi setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian juga inovatif, ya harus berinovasi, harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana inovasi-inovasi pendidikan sekarang ini, inovasi pembelajaran memang sangat berkembang dengan pesat. Yang pertama, nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang akan saya lakukan, yang pertama adalah memberi tugas sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik akan diberikan tugasnya ya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki. Kalaulah murid ini belum bisa baca, tidak lantas saya mengharuskan dia membaca, namun dia hanya sekedar mendengarkan bacaan itu, apakah bekerja sama dengan orang tua atau temannya. Lalu tugas-tugas ini pun diberikan hanya kepada anak-anak yang belum sampai memahami satu tujuan pembelajaran. Sedangkan yang sudah itu tidak diberikan. Ada juga anak-anak yang meminta. Mereka dengan mandiri meminta tugas untuk dikerjakan, tapi sesungguhnya dia sudah sampai pada tujuan, maka yang ada itu adalah tantangan bagi dia yang tugasnya itu lebih dari kemampuan dia atau yang disebut dengan pengayaan. Selanjutnya, memfasilitasi kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu, menggambar, menyanyi, bermain peran, dan lain-lain. Di mana ada anak didik atau murid yang memang dia concern pada satu hal, misalnya saja menggambar, maka saya akan memfasilitasi mereka untuk menggambar bisa di sela-sela pembelajaran, manakala tugas dia sudah selesai, terus nanti gambar-gambar itu akan disimpan, lalu pada satu saat akan mengadakan pameran kelas yang diadakan untuk menampilkan karya-karya anak. Lalu menyanyi, bisa juga nyanyian ini mereka nyanyikan untuk ditampilkan di sela-sela pembelajaran, bisa juga sebagai ice breaking atau memang membangkitkan motivasi anak karena memang dia pandai dalam bernyanyi. Bermain peran, kalau mungkin 1-2 anak yang bisa memainkan bagaimana dia berperan marah, kemudian menangis, dan itu akan dihubungkan dengan pembelajaran yang pada saat itu tengah diampu. Selanjutnya adalah melakukan berbagai macam cara asesmen. Di asesmen untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Jadi asesmen ini tidak dilakukan hanya pada satu atau misalkan paper test semuanya tidak. Satu cara semuanya harus secara lisan tidak. Apakah semuanya itu harus mengerjakan pilihan ganda? Tidak. Tapi asesmen ini dilakukan tentunya dengan berbagai macam karakter anak-anak. Karakter murid-murid. Jika tidak bisa membaca, tentunya akan dilisankan. Jika memang belum sampai pada tahapannya, maka dia akan diberikan soal yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Sehingga
anak tersebut tidak didiamkan karena belum selesai maka tidak melakukan asesmen, tidak. Mereka tetap akan melaksanakan asesmen namun dengan cara atau macam-macam yang berbeda-beda. Selanjutnya yang berkepihakan pada murid yang akan saya lakukan adalah curhat bersama guru di luar jam pembelajaran, di mana anak-anak akan diajak untuk berbicara apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kemudian apa yang dia ingin curhatkan kepada gurunya. Apakah kondisi keadaannya di rumah atau kondisi yang tengah dialami di dalam kelas, bermasalah dengan anak-anak. Ini akan diberikan waktu untuk anak-anak mengungkapkan. Kalaupun misalkan sudah terjadwalkan, jadi anak-anak karena anak-anak kelas bawah akan terjadwalkan ingin tahu bagaimana kondisi sebenarnya yang dialami di rumah. Lalu yang terakhir adalah memberikan waktu tambahan di luar pembelajaran. Mungkin bisa saja ketika di dalam kondisi yang ramai di dalam kelas, anak ini kurang bisa memahami materi ajar. Lantas diberikanlah waktu di luar pembelajaran, tentunya dengan bertanya dulu atau menawarkan dulu kepada anak-anak siapa yang ingin atau siapa yang belum paham dan nanti belajar setelah selesai pembelajaran. Termasuk juga waktu tambahan ini adalah diberikan pada anak-anak yang memang belum bisa baca. Jadi karena memang di kelas 2, saya mengampu di kelas 2 dan ada anak-anak yang memang belum bisa baca. Itu nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, nilai guru penggerak mandiri. Yang mandiri yang akan saya lakukan yang pertama adalah mencari referensi dan sumber belajar di internet. Ini bagaimana sumber belajar di internet itu sangat-sangat bervariatif. Sangat bervariasi, apalagi di YouTube. Kita bisa mencari referensi-referensi bagaimana cara memberikan pengajaran kepada anak tentang materi A, tentang materi B. Jadi tidak melulu terpaku pada buku apa yang diberikan, apa yang diajarkan buku, apa yang ada di buku, langsung ditumpahkan kepada anak-anak, tidak seperti itu. Terlebih lagi dalam strategi dari pembelajaran, strategi bagaimana mengelola kelasnya untuk menyampaikan satu materi. Yang kedua, membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi membuat modul ajar ini, membuat sendiri tanpa melihat, apalagi mengcopy paste yang sudah ada di internet atau di platform mereka mengajar, lantas diberikan langsung dipakai begitu saja, tidak. Tapi modul ajar ini memang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Asesmennya apa? Asesmen yang sesuai dengan peserta didik apa? Inilah yang harus dibuat oleh saya. Kemudian juga selanjutnya adalah mengikuti webinar-webinar yang berkaitan dengan pendidikan. Sekarang itu banyak sekali webinar-webinar yang diadakan baik di di dinas pendidikan ataupun di kementerian ataupun di BPGP ataupun di wilayah-wilayah lain yang memang concern, karena ketika ini boomingnya mulai kemarin masa pandemi, tapi sekarang itu tetap berlanjut. Bagaimana guru-guru bisa belajar secara mandiri dari webinar-webinar yang diadakan di teman-teman di luar sana. Selanjutnya, kemandirian itu adalah berupaya mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Apa yang saat ini tengah booming? Apa yang saat ini tengah terjadi? Apakah perubahan peraturan pemerintah, kemudian juga apa yang menjadi topik-topik pembicaraan hangat di dunia pendidikan ini. Guru harus tahu, guru harus menyadari itu, harus mencari berita-beritanya sendiri, tidak menunggu kabar dari teman, menunggu kabar dari kepala sekolah, atau menunggu instruksi dari dinas terkait. Lalu yang terakhir adalah mengupgrade diri tanpa menunggu perintah. Apa yang kurang dalam diri saya, apa yang mesti saya tingkatkan, ya tidak perlu menunggu perintah dari manapun. Saya tetap akan mengupgrade kemampuan saya untuk bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang telah ada. Selanjutnya, nilai guru yang berikutnya reflektif.
Adapun refleksi yang sering saya lakukan atau kedepannya juga akan semakin diperbaiki, yaitu refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran. Di akhir kegiatan pembelajaran itu pasti akan selalu direfleksi. Apa yang mereka rasakan, apa yang baik, apa yang kurang baik, terus bagaimana mereka bisa memahami bahan ajar atau materi yang disampaikan dengan strategi ini. Ini perlu. Bagaimana guru bisa merefleksi hal ini supaya apa? Supaya guru bisa me, bisa memperbaiki ke depan apa yang kekurangannya itu. Lalu refleksi di setiap kegiatan di luar pembelajaran. Seperti halnya kemarin setelah selesai acara perlombaan 17-an, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti halnya imunisasi, itu kita pasti akan merefleksi apa nih kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus diperbaiki manakala kegiatan ini ke depan dilakukan lagi. Lalu kita merefleksi pelajaran apa yang mudah dipahami dan juga pelajaran apa yang sulit dipahami. Ini sangat penting. Karena kita dapat menilai kelas ini misalnya pelajarannya yang mudah dipahami ternyata pelajaran A. Kita bisa langsung merefleksi kepada gurunya. Apa sebetulnya yang disampaikan pada mata pelajaran itu? Kenapa anak-anak bisa mengatakan ini mudah dipahami? Apakah memang materi ajarnya ataukah memang gurunya yang menyampaikan, strategi yang disampaikannya? Lalu mata pelajaran yang sulit itu apa? Di mana kesulitannya? Jadi apa yang menjadi kesulitannya? Apakah dari strateginya, apakah dari kontennya, apakah dari penyampaiannya, apakah dari tugas-tugasnya? Kita merefleksi itu semua. Kenapa anak-anak sampai mengatakan materi ini atau pelajaran ini sulit untuk dipahami? Yang terakhir, reflektif yang terakhir adalah kita mesti tahu guru siapa yang bisa memberikan teladan kepada murid-muridnya. Itu bisa kita lakukan dengan survei kepada orang tua pun demikian, bagaimana pelayanan kepada kepada orang tua, bagaimana pelayanan kepada anak. Ini yang harus diketahui. Ketika muncul satu, oh ternyata si A yang menjadi guru teladan bagi anak-anak. Refleksi diri. Apa sesungguhnya yang ada dalam diri guru itu? Kemudian apa yang ada dalam diri saya? Lalu kenapa dia bisa menjadi teladan sedangkan saya tidak bisa menjadi teladan? Di sana kita sering merefleksi diri dan di sana kita akan memperbaiki diri supaya memang bisa diterima oleh anak-anak supaya tidak ada kesalahan kepada anak-anak di dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Lalu selanjutnya adalah nilai guru penggerak berikutnya kolaboratif. Yang dilakukan adalah bekerja sama dalam menyusun KOSP. Kemudian menyusun KOSP ini bukan hanya kepala sekolah dan guru-guru saja, akan tetapi semua unsur yang ada di sekolah, termasuk juga siswa, termasuk juga orang tua. Di sana dilibatkan dalam menyusun KOSP ini. Kemudian juga saling merefleksi kegiatan pembelajaran. Bagaimana bisa saya tahu ini ada kesalahan atau ini ada kelebihan kalau tidak dilihat oleh teman? Maka kita akan saling merefleksi. Saya akan menilai bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh teman, teman akan menilai bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Dari sana, maka kita bisa saling memberi saran dan masukan pada proses pembelajaran. Untuk apa? Ya untuk tentunya untuk memperbaiki memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya, kolaborasi berikut adalah bekerja sama dengan orang tua dalam menuntun peserta didik untuk memahami materi ajar. Berkoordinasi dengan orang tua, kita selalu memberikan hasil pembelajaran pada hari itu. Berapa anak yang sudah bisa memahami, ada 2 anak atau 3 anak yang kurang bisa memahami. Kemudian kita bekerja sama dengan orang tua, ini yang belum dipahami. Kemudian kita cari tahu mengapa anak ini tidak bisa memahami. Bekerja sama dicoba lagi dengan orang tua di rumah apabila memang kurang memahami atau memang ternyata di rumah dia bisa memahami,
ada yang salah di sekolah. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kemudian bedah buku ajar bersama. Buku ajar yang diterima atau yang diamanatkan oleh pemerintah, kita bedah apakah sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak. Karena ketika buku itu tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, tentunya ini akan menjadi masalah. Kalaulah di CP itu dikatakan anak menguasai bilangan sampai 100, namun di buku ajar ternyata bilangannya lebih dari 100, bahkan 400, 500, 700, nah ini tentunya yang harus kita cari solusinya, apa yang terbaik. Lalu bedah capaian pembelajaran ini sangat penting. Karena capaian pembelajaran ini adalah hal yang sangat perlu diperhatikan oleh guru sebelum dia mengampu. Jadi bukan ujug-ujug masuk kelas itu buka buku kemudian anak suruh baca, tidak. Tapi dia yang pertama kali itu adalah harus dilihat dulu apa capaian pembelajaran. Maka bedah. Capaian pembelajaran akan kita bedah bersama dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 supaya berkesinambungan, supaya tahu guru sebelumnya tahu dan guru yang akan datang sesudahnya itu akan tahu. Fase A dia harus fase B dia harus tahu bagaimana capaian pembelajaran di fase A, fase A harus tahu juga bagaimana pembelajaran di fase B. Begitu juga untuk C-nya. Jadi mereka harus saling mengetahui, semuanya harus saling mengetahui apa capaian pembelajaran di mata pelajaran masing-masing fase. Selanjutnya, nilai guru penggerak itu adalah inovatif. Saya akan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Banyak sekali teknologi-teknologi dalam pembelajaran yang bisa kita terapkan, yang bisa saya terapkan di sekolah. Jadi tidak hanya menulis di papan tulis atau membaca buku saja, tapi banyak sekali variasi inovasi-inovasi di luar sana yang bisa saya ambil untuk diterapkan di kelas. Lalu membuat website kelas khusus. Meskipun website ini belum website yang hebat, yang wah, namun website ini di dalamnya berisi pembelajaran atau hasil-hasil dari pembelajaran yang anak-anak didik lakukan di kelas, kemudian informasi-informasi yang ada yang terjadi di kelas itu disimpan semuanya di website. Seperti hanya perpustakaan, buku-buku yang dibaca oleh anak-anak, kemudian hasil dari kecepatan membaca anak-anak, kemudian hasil karya peserta didik kelas, itu semuanya ada di website kelas. Menyimpan hasil karya peserta didik di YouTube. Nah, jadi kalau dulu itu hanya sekedar dinilai, kemudian diberikan, dan kadang-kadang anak sudah lupa lah di mana disimpannya, di mana ditaruhnya. Tapi dengan disimpannya hasil karya peserta didik ini dalam YouTube, kita akan melihat lagi satu saat. Anak mungkin akan melihat satu saat lagi, oh ternyata saya bisa melanturkan, oh ternyata ini hasil karya saya bisa seperti itu. Jadi merefleksi diri juga untuk anak-anak. Kemudian adalah pengadministrasian guru secara online. Kenapa ini harus dilakukan secara online? Karena supaya kurikulum, kemudian juga kepala sekolah itu bisa melihat progresnya seperti apa. Jadi apakah setiap hari guru mengabsen? Apakah guru setiap hari mengisi lembar amatan yang dilakukan di kelas? Apakah guru mengisi apa-apa yang terjadi di kelas? Itu semuanya disajikan secara online. Lalu yang terakhir adalah mencoba hal baru atau kekinian. Apa yang terjadi, apa yang sedang viral di dunia anak-anak, di dunia luar ini, maka guru harus tahu, dan juga kalau memang itu bermanfaat untuk dipakai di pembelajaran, maka kenapa tidak? Itu yang akan dipakai di dalam pembelajaran, atau memang ada hal-hal baru seperti halnya yang sedang digandrungi oleh anak-anak dan itu ditampilkan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk Indonesia lebih maju, untuk pendidikan Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.